juga Bapak yang mewakili dari pihak Polsek. Mohon maaf Bapak kalau itu saya keliru. Kami ucapkan terima kasih dan semua keluarga. Malah nekdabut kan ya. Sebab berhubung ada dari pihak Polsek yang adalah saudara kita, keluarga kita dari luar tidak mengerti kita bahasa. Ya. Sebenarnya lebih enak kalau sampai ke bahasa daerah tenak terang dah lalu ini pim. Hah? Oh, waduh minta maaf baik. Baik. Oh lah, bantu bapak ya. Kalau begitu saya teruskan. Oh bahasa Indonesia ya betul. Ini ada syuting lagi ini. Baik. Jadi begini. Pada prinsipnya meninggalnya ini almarhum, sakitnya almarhum juga saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu. Hari Sabtu sore itu baru saya dapat berita sekitar jam 5 ketika saya mau ke WK Bubak untuk menghadiri sahabat saya yang meninggal jam 4 sore, yaitu toko Bintang Pelapa. Nah, esoknya itu baru datang anak saya, Bapak Yupen, bersama adik saya Minggus, anak saya juga, datang undang supaya hadir dalam acara pekuburan resmi anak kita, saudara kita atas nama Daniel pada hari ini. Jadi saya tanya, kenapa? Kok baru sekarang kamu datang kasih tahu saya? Sebenarnya juga tidak perlu datang kasih tahu saya, karena itu adalah anak saya. Cuma kebetul-betul saya tidak tahu sama sekali dan sekarang bertahu. Jadi saya minta ceritanya. Jadi mereka ini bercerita. Ya. Pada hari Rabu itu masuk ke rumah sakit, dia berangkat sendiri, ya. Lalu saya tanya, apa sakitnya? Nah, sampai di rumah sakit sana itu dia ditempatkan di kamar VIP, kamar utama, kamar kelas, begitu. Tempatnya orang-orang bersih kalau sakit itu menterengnya itu kata VIP, ya. Di kamar VIP. Lalu dijaga oleh juga keluarga. Hari Kamis malam ya, sekitar jam 7 baru dia dipindahkan ke ruangan ICU gawat darurat, gawat dan darurat. Tempatkan dia di sana. Lalu bagaimana pekuburan? Sudah tadi pagi, kemarin pagi sampai jam 1 malam. Besok pagi-pagi kami didatangi oleh tim gugus COVID Kecamatan Kodi Utara untuk segera mengemudikan jenazah almarhum Daniel ini karena ada gejala COVID. Begitu seperti itu. Ada gejala COVID. Pasti saya salah omong, ini saya tanya. Ada gejala COVID, gejala COVID, untuk nantinya bisa disebut COVID, begitu. Kenapa bisa bilang gejala COVID? Kok masuknya di ruang PIP, dijaga keluarga, dilayani keluarga, masuk ICU juga di gawat darurat juga dijaga keluarga, kemudian meninggalnya bagaimana? Ya, kalau bukan ada Junior Katupu yang kami minta tolong, memang dia sudah mau diangkut. Sudah dipanggil Polres, Wakapolres sudah ada, dari Kodim juga sudah ada. Cuma karena dari Polres, Wakapolres tadi itu. Cuma karena Junior Katupu ada, lalu dia keberatan. Ini bukan COVID. Gejala sakitnya ini orang tua saya ini sesak napas memang. Sesak napas ini riwayat sakitnya saya punya bapak. Ini bapak saya.
bapak kecil saya. Jadi kalau bisa izinkan kami bawa pulang ini jenazah. Ya kalau boleh ya 1-2 malam lah. Karena ini sudah jam 1 malam, jam 12. Izinkan lagi untuk 1 malam lagi. Nanti hari Senin pagi atau siang kami akan laksanakan pengemudian. Itu begitu permintaan Junior Katupu, anak saya. Jadi diterima. Nah, kalau begitu ingat protokol kesehatan. Ini sudah harus dikemas dalam peti untuk kita jaga kemungkinan. Ini begini dulu ini Bapak dari pihak Polsek ini ya. Untuk jaga kemungkinan. Petinya jangan dibuka ya. Iya. Kalau begitu Junior bilang, tolong bagian mukanya itu jangan ditutup. Betul tidak ditutup toh? Tidak ditutup itu. Maksudnya supaya nanti itu keluarga yang datang melayat supaya cukup dia lihat dia punya muka, keluarganya terlihat. Karena ini tidak dibuka. Nah, jadi sudah sepakat. Jadi yang bawa ini jenazah ini bukan mobil ambulans dari rumah sakit yang protokol kesehatan juga tidak. Ini mobil ambulans partai politik, yaitu mobil ambulans Gerindra. Kalau orang COVID itu harusnya mobil ambulans rumah sakit yang protokol kesehatan. Yang sopirnya aja harus berpakaian alat pelindung diri. Yang jaga juga harus orang kok yang pakai alat pelindung diri. Tapi ini keluarga yang bawa jenazah anak saudara kita. Ya, supaya ini kita pahamin tanda pendahannya. Nah, entah bagaimana waktu dorong komunikasi antara Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat bersama pejabat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah atas nama Vincentius Sulu. Dia bukan dokter, dia hanya pejabat kepala rumah sakit. Dokternya ada keluar daerah. Ya tuh Minggus. Begitu. Nah, bagaimana pembicaraannya mereka? Ke Dinas Perhubungan Sumba Barat Daya, Dinas Kesehatan, terus dorong komunikasikan lagi kepada gugus kesehatan tingkat kecamatan Kodi Utara. Ini yang kita tidak tahu. Ya. Nah, jangan kita karang juga ini. Yang kita karang. Jadi saya tanya, kemarin saya suruh anak saya Pak dari pihak Polsek kemarin dulu, saya minta Nior besok pagi kau ketemu itu dokter Rambu Effendi, ketemu itu dokter Bonar, bilang bapaknya saya Gideon Katupu ada minta itu secara tertulis yang menyatakan bahwa anak itu meninggal karena COVID atau gejala COVID. Satu, saya bilang kemarin dulu. Terus yang kedua, kau menghadap sama itu dokter Rambu Effendi di rumah sakit umum Mega Bubak yang tangani ini yang sakit, minta kwitansi pembayaran uang dan minta itu lampiran daftar rincian obat yang digunakan untuk penyakit apa. Saya mau lihat di situ dan saya mau buktikan. Jadi anak saya pergi betul. Pergi Pak yang mewakili Bapak Camat ini, pergi betul ini Junior kemarin. Pergi. Jadi ibu dokter ada kasih fotonya, itu kwitansi uang. Dokter Bonar juga ya tidak bisa kasih lagi ini keterangan tertulis yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya. Karena memang tidak ada. Karena masih menunggu hasil dari Kupang katanya. Jadi saya bilang memang kalau tidak ada anak wajar. Karena saya tahu dokter Bonar itu teman saya. Dia itu dokter gigi. Tidak bisa memang dia periksa orang umum yang sakit. Cuma hanya karena nasib orang dan kepercayaan ya dia diangkat jadi kepala dinas kesehatan. Dia bukan dokter umum dia, saya bilang. Nah, ini saya yang ngomong. Begitu. Ya mudah-mudahan saja yang terima di Sumba Barat Daya ya bukan dokter gigi. Kalau tidak gigi dan gigi ketemu. Nah akhirnya sudah tidak bisa tahu. Dia makan-makan dipikir nasi. Lidah juga dia gigit ini gigi. Ya toh? Covid itu covid ya covid saja. Nah
Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata rumah sakit itu sudah terima uang, bayar uang rumah sakit. Kenapa dia terima uang dan dia minta bayar? Karena memang orangnya bukan orang COVID. Kalau orang COVID, ibu dokter bilang tadi malam, itu gratis Bapak, dia bilang sama saya tadi malam. Ya, ini ada anak saya 2, calon dan itu dokter. Jadi nanti Bapak hasilnya itu pemeriksaan. Kalau dia positif corona, maka uang itu kami kembalikan. Tapi kalau dia tidak positif corona, dia negatif, maka uang ya tidak bisa dikembalikan. Karena harus bayar toh. Sebab yang tidak bayar uang rumah sakit hanya orang yang COVID. Begitu tadi malam penjelasan dari dokter. Nah, lalu saya tanya, Ibu dokter, apa betul dia COVID? Ibu dokter bilang, saya tidak menyatakan itu Bapak. Saya juga takut bersama teman-teman saya perawat berbondong-bondong masuk penjara, dia bilang. Saya takut, dia bilang tadi malam di telepon. Takut saya Bapak, dia bilang. Loh, tapi kenapa di Sulawesi Utara sudah diumumkan pakai corong lagi? Bilang ini gejala COVID. Bukan Bapak. Jadi tadi malam dia dikasih tahu sama saya, Ibu dokter, Bapak, istilah medisnya itu COVID, satu, dia bilang. Ya, pala. Taki bang, tapi piye balik taki bang mal. Saya dengar tadi malam. Satu, dia bilang. Itu suspek. Tolong catat ini Bapak yang mewakili camat ya. Suspek. Ini tanggung jawab kamu orang camat ini. Kedua itu COVID. Artinya menuju kepada terindikasi penyakitnya itu COVID. Artinya baru mau ke sana. Lalu dari terindikasi itu baru ada istilah itu terkonfirmasi. Ya toh Bapak Mewakili Camat itu kan begitu dalam TV juga. Bahwa ini orang sudah terkonfirmasi COVID, sah COVID. Begitu katanya tadi malam Ibu dokter. Jadi nanti besok Bapak begitu saja. Kami tidak bilang bahwa ini dia terindikasi atau dia COVID apalagi. Tidak. Itu sudah yang salah sekarang, salah pemahaman. Semestinya itu kepala dinas kesehatan dan petugas gugus di sini harus cari tahu dulu, jangan sempat dulu menyatakan ini gejala COVID. Jangankan COVID, gejala COVID pun tidak boleh lagi keluarkan menangani orang yang sakit gejala COVID. Kan ini larang keras toh? Nah, bagaimana kira-kira dari Bapak Pemerintah Kecamatan, betul toh? Tidak boleh lagi pegang. Jadi tadi malam saya kasih tahu Ibu dokter, gejala sakitnya itu riwayatnya adalah sesak napas. Karena anak saya itu dia adalah penyelam karang laut. Selain dia menyelam sendiri, ada juga dia punya teman-teman kerja Pak Tumbana ngan lejol mondek karang laut. Jadi dia ada duduk di pantai tunggu dia. Ya namanya duduk di pantai dingin dong. Saya bilang juga sama Ibu dokter. Maka itu ada istilah kalau dulu Ibu dokter itu namanya bronkitis. Sesak napas, paru-paru luka, paru-paru basah. Tapi karena COVID sekarang ini tidak kenal lagi itu bronkitis. Jangan penyakit bronkitis ungkap. Mati tiba-tiba juga tidak lagi bilang karena jantung, tidak lagi. Itu COVID. Betul toh Bapak dari Polsek? Sekarang ini zaman sekarang. Tidak ada lagi itu jantung. Tidak ada lagi bronkitis. Ini sekarang ini. Jadi Ibu dokter kasih tahu saya. Benar Bapak begitu. Dia memang riwayat sakitnya itu sakitnya adalah sesak napas dan hasil rongseng ada hitam di punya paru-paru. Yang kedua sakitnya apa? Dia faksivarum Bapak. Faksivarum. Makanya dia drop. Lemah dia. Karena dia drop, karena dia lemah. Dua jenis penyakit yang diderita ini, makanya kami naikkan ke ICU Bapak Dibinwi. Sambil kami ambil swabnya. Dan ini sekarang yang sementara dikirim ke Kupang. Untuk cari tahu apakah gejala COVID atau dia COVID. Begitu ini tadi malam penjelasan dari dokter. Sementara dikirim. Cuma sayangnya almarhum, waktu habis di swab dia bilang, dia cabut itu ventilator oksigen.
Jadi saya bilang, Pak Daniel, jangan dicabut, ini supaya membantu pernapasan. Jawabnya ini, dia masih omong baik Bapak Delwin. Jawabnya almarhum itu, saya tidak tahan lagi ibu dokter. Dia bilang sama saya, itu dokter cerita tadi malam. Saya tidak tahan lagi. Nah, habis itu, ya, tenggang waktu tidak lama ya, langsung meninggal. Itu dokter kasih tahu tadi malam. Jadi mungkin ini barangkali, tenggang waktu kurang lebih 3 jam saja, jam 12 kurang lebih di swab, jam 4 dia meninggal. Nah, sehingga ada dicuriga jangan sampai itu ada gejala menuju ke gejala COVID. Bukan ke gejala menuju ke COVID, menuju ke gejala COVID. Nah, dari tadi yang bilang tadi ini, apa tadi istilah tadi? Speksum? Bukan apa? Sispek. Sispek. Itu dokter bilang, itu dia baru sispek Bapak Delwin. Sampai dokter bilang, itu kalau Bapak Om udah heran besok bet. Karena Bapak ini bisa tahu istilah sispek. Suspek. Itu baru suspek Bapak dia bilang. Makanya kami tagih uang rumah sakit. Nah, tugas saya sebagai dokter yang melayani sudah selesai Bapak, itu saya. Tapi bagaimana jalan ceritanya di sana kalau saya bilang gejala COVID, nah ini yang ada kesalahpahaman, kasihan. Jadi saya jelaskan tadi malam ini kepada itu dokter. Jadi begini Ibu dokter, kenapa ini saya cari tahu? Kan tidak saja yang meninggal itu yang dicap COVID, keluarganya juga menjadi tidak didekati masyarakat sekitar karena takut COVID. Saya bilang sama dokter tadi malam, tidak ada lagi keluarga yang dekat karena takut COVID. Saya penjelasan begitu sama dokter tadi malam. Jadi bilang tidak. Ini barangkali Bapak dari yang mewakili camat dan dari Bapak Polsek, dari Polsek Cirolo ya sebagai tim gugus, ya kami ucapkan terima kasih banyak Bapak karena sudah mendampingi tim gugus Kecamatan Kodim Utara untuk menyembuhkan anak kami yang dikopitkan oleh tim itu, sehingga tidak terjadi kerusuhan atau anarki. Terima kasih Bapak, untung Bapak hadir. Ya, kami tidak bilang Bapak dari Polsek atau dari TNI yang keliru, apalagi salah. Tidak, kami tahu Bapak diberitahu oleh kesehatan lalu melindungi, menjaga supaya dari kedua keluarga ini tidak ada anarki. Saya kira begitu toh Bapak toh? Itu tujuan. Tapi yang keliru ini dari kesehatan yang keliru. Sebagai orang medis yang keliru. Tidak tanya dulu sama rumah sakit umum di sana bagaimana sebenarnya. Barangkali gugus kecamatan ini dalam ini petugas kesehatan yang ada di sini hanya dengar barangkali pemberitahuan lisan dari kepala dinas kesehatan Sumatera Barat Daya. Harus cari tahu dulu, macam saya begini saya deteksi. Nah, kenapa kita perlu Bapak dari Polsek maupun dari Bapak Camat? Kenapa kita perlu? Karena yang rugi ini bukan saja ini yang mati. Bukan saja ini keluarga yang dicemarkan, yang rugi. Bukan saja ini Bapak Olsan ini yang jual sayur di sana, ini yang jual bawang, yang jual tomat, yang rugi. Bukan saja ini Bapak Yupen yang jual bensin, jual apa sedikit yang rugi. Kenapa dia rugi? Tidak ada yang pergi beli. Kenapa pergi beli? Ya karena ini orang COVID itu nyadik. Betul toh? Pasti orang takut pergi beli di sembarang. Saya buat dia pergi beli tomat yang dipegang oleh Bapak Yupen, Mam Yupen, yang dipegang oleh Bapak Olsan, Mam Olsan, yang saudaranya orang COVID, takut tertular toh? Bagaimana? Ini yang rugi. Siapa lagi yang rugi? Bapak Camat. Rakyat Kodim pada umumnya pasti rugi. Untung ini baru 1 orang yang COVID. Kalau betul dia COVID. Tapi kalau seandainya Bapak Camat, Bapak dari Polsek, kalau ada 100-200 orang saja orang Kodim yang mati karena dinyatakan COVID, maka yang saya yakin dan pasti tidak ada orang luar Kodim yang datang di Kodim berbelanja. Begini, jangan kalau anak banyak COVID, Bang. Tidak ada lagi pariwisata yang datang di Wikuri karena takut COVID. Coba tidak ada COVID, ya dia datang toh. Mulai dari
Waktu ke Weda sana yang jual kacang tanah, yang jual pisang, itu orang yang mau datang di Wekuri, sampai di Wekuri dia akan beli pisang toh. Dia beli buah-buahan toh, kan lumayan dia dapat 10.000, 20.000 dia bisa beli beras toh untuk itu hari. Tapi kalau bilang kopi dia tidak datang, tidak ada yang laku, tidak ada uang. Mau pergi beli beras, mau beli yang nak. Kalau ada uang, mau pergi beli batu pula. Ini orang tidak terima juga uang, uang dari kau di kopi ini, jangan terima. Mati kita orang kau di toh. Ini mungkin ruginya besar Pak Camat, ya. Sehingga perlu saya jelaskan di sini supaya Bapak Camat selaku kepala pemerintahan yang punya anak banyak, yaitu ini orang Kodim Utara punya anak. Supaya kalau ada masalah-masalah seperti ini perlu klarifikasi yang jelas. Begitu. Bukan kita mau bela ini orang, bukan. Mau bela keluarga, bukan. Ini kenyataan yang kita harus, perlu kita luruskan. Bukan bela, luruskan ini persoalan. Begitu. Bila perlu ini para wakil rakyat yang dari Kodim Utara ini, perlu luruskan ini persoalan. Jangan cap satunya saudara, jangan cap satunya anak ini orang Kodim. Karena saya ini wakil rakyat, saya tikul suara mereka ini. Harusnya bela itu masyarakat. Tidak boleh berdiam diri. Karena ini penting dibela. Demi kepentingan orang Kodim pada umumnya. Dan Sumba Barat Daya pada umumnya. Ini perlu. Di Wekabubak tidak ada COVID. Di sini ada COVID. Kita tidak tahu apa ini maksud. Ya toh? Tambah lagi paling kesehatan yang ada di Sumba Barat, saya tahu dia dokter gigi. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya tahu. Bapak Ibu semua. Sekarang kalau operasi orang, pikir operasi sembarang. Pikir di Ledru Mariba. Dokter Dedi tidak mungkin dioperasi itu orang yang sakit. Kalau ada dokter ahli bedah di rumah sakit umum, dia harus minta itu. Tapi kalau tidak ada, baru dokter umum yang bukan ahli bedah, ya mau tidak mau, dia operasi itu orang. Sekarang tidak boleh. Istilah ban top natar ban. Hanen nengok topeng natar dong kamu. Lain yahu ban tidak natar tanah kamu. Kok long lagi kan begitu toh? Malin jang peng natar tahu ban. Ang datu rat pagbi malam memang jang peng baik bi peng rok. Sekarang begitu di rumah sakit. Bukan saja karena dia dokter lalu dia operasi orang, tidak boleh. Kecuali kalau tidak ada dokter ahli bedah, ahli belah, ahli operasi, ahli natar, ahli rok. Ini ketentuan Pak. Ini bukan rahasia, ini memang begitu. Ini bukan provokator, perlu kita jelaskan kepada masyarakat supaya dia mengerti betul. Saya kasih contoh. Tahun 2015, bulan Oktober, saya bawa istri saya di rumah sakit Sanglar di Pasar. Ya, saya kasih tahu. Itu yang tangani itu dokter junior, ahli suntik, ahli jarum. Suntik ini apa ini? Apa ini ring? Bukan operasi, tapi dia hanya suntik. Jagonya dia di rumah sakit Sanglar. Dokter junior dia ahli spesialis, ya, jantung dan pembuluh darah. Dia punya bapak ahli penyakit dalam dan ahli jantung pembuluh darah. Dokter Ketut juga di Vietnam di Pembat. Nah, ini pengalaman. Boleh saya omong toh? Nah, kan belum apa-apa juga ini. Jadi giliran waktu saya pergi di tumpukan buku begini ini, mau diperiksa ini oleh dokter. Saya baca namanya Dokter Widya. Dokter Widya. Dia baru ambil dia punya S2 spesialis penyakit dalam. Dokter Widya ini. Pendek-pendek begini. Saya ambil. Saya bawa di bendahara administrasi. Bu, kenapa ini? Yang periksa istri saya ini kok Dokter Widya. Sementara di sana dokter junior yang periksa dulu di rumah sakit Siloam dan katanya nanti saya rujuk ke Sangla karena di sana yang ringnya banyak, di sini hanya satu. Nanti yang periksa juga Pak Gideon, saya juga, dia bilang sama saya. Lah kenapa sekarang kok dokter lain lagi? Apalagi dia ini baru mau sekolah ambil punya S2, saya bilang. Saya ditegur Pak. Ya? Saya dimarahi oleh ini dua ibu. Wah. Kenapa Pak pilih dokter? Dia bilang sama saya, kenapa Pak pilih dokter? Loh, jadi kenapa Bu? Saya salah. Saya ada Pak celana pendek dan anak kaos merah. Betul ini ya. Kenapa Bu? Saya salah.
Mari. Baca di dalam itu. Di poin nomor 7 di situ dia bilang apa? Pasien berhak memilih dokter. Pak Tagin, ini benar loh ini ya. Mari buka matamu di tempat. Pasien berhak memilih dokter. Boleh. Karena menurut dia itu barangkali dokter yang bisa melayani penyakitnya dia punya keluarga. Akhirnya apa? Saya telepon tadi ini dokter Kutub. Dia di atas, dia juga kepala bidang kat jantung. Bapaknya ini anak tadi ini, yang dua dia punya ahli keahlian. Datang dia. Kenapa Pak Gideon? Loh bagaimana Bapak? Saya bilang kenapa bukan dokter Junior? Dorong kasih dokter Widya. Lalu orang marah-marah sama saya. Kan ini kan hak pasien, Bapak, keluarga pasien toh. Oh, kenapa tadi? Tidak boleh. Tama ke dokter Ketut Bandalme, tolong. Ini prioritas. Kasihan dari NTT jauh ini. Tunda, kasih dokter Junior periksa. Ini contoh. Jadi kalau kita juga mati mulu dan tidak mengerti, memang disitulah kita mati bodoh. Dan akhirnya apa? Saya punya istri pasang 5 ring penyumbatan di sini. 2 yang sudah 90%, 3 yang 75% penyumbatan. Dan puji Tuhan, dilayani sekaligus tanggal 10 November pasang 2, tanggal 24 November dipasang 3, Desember kami pulang sudah. Dan sampai sekarang istri saya selamat, puji Tuhan melalui mereka. Ini perlu ini. Kita kasih penjelasan. Ya. Perlu ini Bapak Camat ini ya. Jangan terima datang laporan bilang COVID terus COVID. Dampaknya yang perlu kita perhatikan di sini. Bukan hanya 1 orang, seluruh Kodim nanti ini. Untungnya ini di Kodim ini baru 2 orang yang dinyatakan COVID dan 1 yang sudah resmi yang dinyatakan COVID, tapi ternyata tidak COVID. Ya dibeli cangnya toh? Bapak. Ini perlu kita hati-hati. Ini akibat daripada dinas kesehatan tidak cermat melihat ini keadaan. Pemerintah tidak cermat melihat ini keadaan. Kenapa saya ngomong begini? Karena tugas pemerintah mensejahterakan rakyat setempat yang dia pimpin. Perlu ini kita omong. Yang penting kita jangan maki orang. Ya Bapak Kapolsek. Ya toh yang penting kita jangan fitnah orang. Tapi kita luruskan persoalan ini perlu. Demi rakyat. Bukan keluarga Holo. Bukan keluarga Japtera. Keluarga Gedung Tubuh tidak. Kepentingan masyarakat yang kita perlu lihat. Kepentingan. Jangan vonis dulu, datang dulu hasilnya baru bilang COVID. Dia jelas dulu tuh. Lama-lama dengar orang ngomong COVID. Ya, Bapak Camat yang milik Camat dan dari Bapak Polsek yang milik Bapak dari unsur Polri selaku tim gugus kesehatan COVID. Ya, ya mudah-mudahan. Cuma hanya sayang hanya di presiden saja. Di pusat sana yang dia tugaskan orang yang namanya juru bicara COVID. Betul tuh Bapak? Ada ya? Tidak boleh ada orang lain yang bilang COVID. Hanya 1 saja. Bagaimana Bapak Megil Jam? Betul toh? Ada yang namanya juru bicara COVID yang ditunjuk oleh presiden. Menteri Kesehatan tidak boleh dia bilang di NTT ada sekian, di NTB sekian. Tidak boleh. Biar dia Menteri Kesehatan. Hanya itu 1 orang yang disebut juru bicara COVID yang tukang kasih tahu bahwa di NTT ada 10 orang, di NTB ada 5 orang, dan seterusnya. Ya betul tuh Pak, begitu kan? Cuma di Sumba Barat dan di provinsi ini belum ada yang dikatakan juru bicara COVID. Tapi sementara ya yang juru bicara COVID ya itu. Yang jadi kepala dinas kesehatan provinsi, yang jadi kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Untuk sementara ya itulah yang kita anggap juru bicara. Dan kalau itu yang menjalankan COVID ya kita percaya sudah. Mau siapa lagi toh? Bagaimana kira-kira dari Bapak Camat orang? Kita percaya sudah. Mau percaya siapa lagi? Kalau bukan dari itu dari kepala dinas. Ini sekarang ada berkembang. Ini contoh yang rusak. Sekali lagi contoh sekarang. Itu suster yang mengajar di SD dan SMA Sanmar. Itu dinyatakan COVID toh? Betul toh? Bilang COVID. Apa akibatnya? Bukan hanya itu ibu yang dikatakan dia COVID. Tapi akibat selanjutnya siapa yang menderita? Ada diliburkan di sekolah sekarang ini. Ada libur di sekolah. Siapa yang punya di Sanmar ini? Betul toh? Mana siapa yang di Sanmar? Yang bilang betul kan? Betul libur. Karena apa? Karena bilang COVID di suster toh? Coba ini dampaknya.
Padahal ini orang belum diperiksa ini. Suster ada di sini toh? Belum diperiksa. Sudah bilang dia COVID, padahal kebetulan saja dia dari Jawa barangkali. Akibatnya apa? Sekolah diliburkan sekarang SD. SMA juga Sanmar diliburkan. Ini anak yang bilang ini. Kan kasihan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Memintarkan anak orang Indonesia. Mencerdaskan anak di desa di Kecamatan Kodi Utara. Mencerdaskan anak Kodi Utara. Ternyata sekarang mereka tidak bisa cerdas karena sudah harus diliburkan karena dikatakan COVID itu satu orang guru saja. Betul tuh Nona toh? Anak SMA yuk. Nah, coba ini SMA sana. Ini kita omongin fakta ini. Padahal belum ada hasil yang mengatakan bahwa suster itu COVID. Hanya orang-orang bilang dia COVID, dia COVID, dia COVID. Dari mana kau tahu dia COVID ini orang? Sedangkan ini saja, anak Daniel almarhum saja, Dokter Rambo Effendi, dia tidak bilang COVID, dia tidak bilang gejala COVID. Padahal ini dokter, dia yang tangani periksa ini dia punya penyakit. Kau yang tidak periksa kau bilang ini gejala COVID. Dari mana kau tahu kau? Kau punya kepala diri saya bilang. Dari mana dia tahu? Ada tidak laporan tertulis dari Rumah Sakit Umum Waikabubak? Tidak ada laporan tertulis dari Rumah Sakit Umum Waikabubak. Saya tanya ibu dokter dari mana? Tidak ada, kami tidak berani Bapak dibilang. Tapi kalau Bapak mau tahu, ya ini, ya kaget juga dong. Ini baru namanya suspek Bapak dibilang. Ya. Suspek. Ya barangkali yang dibagikan riwayat penyakitnya barangkali. Saya tanya juga, apa itu suspek? Sudah pokoknya Pak, suspek Bapak. Belum mengarah pada gejala juga. Apalagi COVID, tunggu hasilnya dia bilang. Makanya kami tagih uang rumah sakit. Bayar ibu. Karena COVID harus gratis Bapak, dan kami tidak boleh tagih, gratis itu Bapak. Jadi nanti kalau misalnya dia ternyata tidak COVID bagaimana? Oh tidak bayar sila kasih pulang uang. Tapi kalau dia COVID Bapak, itu uang kami suruh keluar dan kami pulang. Tadi malam omong ini dokter. Nah ini yang saya lihat Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya jelaskan di dalam keluarga. Supaya kita semua keluarga ini amnin kingyut nu kamu an miliadah duka miliadah ya. Jangan. Saya minta juga dari pihak omnya ini almarhum, ya Bapak Atis, ya Om Migu Solo ini, Om Tino Solo ini, jangan tersinggung kalau ponaan kita dulu itu ponaan di sini langsung mereka kubur. Bukan mereka juga yang kubur adalah tim gugus COVID kesehatan Kecamatan Kodi Utara yang kurang mengerti. Saya bilang kurang mengerti, Bang ini dulu, kurang mengerti. Tidak klarifikasi dulu dengan rumah sakit yang periksa ini almarhum. Kalau mau yang begitu datang baik-baik toh, penhen kamu harus penhen. Itu ndak aku mau ngomong jape ngaweng dong kamu. Weng dan ya toh. Ini wawan corang memarkap kepala lu yo. Marpele mun kamu kok yo ulu. Tidak boleh itu. Pendekatan yang manusiawi dong. Tapi kalau dia kau betul, Bapak dari Polsek tidak perlu lagi manusia itu Bapak. Aku sudah sudah di lubang yang lahat dia. Macam di bilcang itu kitnya saudara toh. Jenazah sudah ada dalam mobil jenazah. Mobil ini protokol kesehatan. Begitu kubur habis gali kubur, tidak pakai orang toh? Pakai sepatu dorong di atas bagaimana gini, betul toh? Pakai eksa lagi dorong. Coba, ini kemarin kenapa tidak pakai eksa? Gali lubang, kenapa tidak pakai eksa? Kok keluarganya yang gali lubang? Tutup lubang kok bukan pakai eksa? Kok yang tutup itu lubang jenazah kok keluarga? Lo tidak bertanggung jawab yang penuh dong, jangan setengah-setengah. Kalau mau kubur COVID, kamu yang sudah dikasih negara pakaian APD alat pelindung diri harus jelas, gali lubang, tutup lubang, harus kamu tuh. Harus begitu itu. Jangan mencap-cap saja orang COVID. Untung di Kodi ini baru belum ada COVID Pak ya, bagaimana kira-kira? Dari Bapak Camat Kodi Utara. Sudah ada orang COVID yang dikubur di Kodi, belum toh? Belum ada. Untung ini belum ada dong kamu. Menelang waktu jangan menjadi nyataan COVID. Tidak mungkin orang datang lagi di sini. Takut ini virus. Tapi ini penyakit yang tidak dilihat. Ini persoalan. Dan ini terus terang, saya rasa langsung. Kemarin di Gububak saja, waktu saya melayat di toko bintang belakang. Saya jabat tangan, saya punya saudara Aleo sahabat baru.
Kami ini kayak kuku dengan daging. Sudah sekian lama kami tidak ketemu. Dulu kalau baru hanya 1 bulan begitu ketemu kami cium, dia menangis. Markum kamu banyak bukan. Tapi hari Sabtu kemarin Pak, Amniar minta maaf, cukup begini. Kenapa? Di Kodi ada COVID. Ini kemarin satu orang meninggal ada COVID. Jadi saya bilang tidak, itu tidak COVID koko. Siapa yang bilang ada COVID di Kodi? Saya mau begitu kemarin di tinggal kedukaan. Tidak ada COVID di Kodi ini. Kenapa saya berani ngomong begitu di Kebun kemarin? Saya bela saya punya keluarga di Kodi. Supaya jangan ada orang yang jijik dengan ini orang Kodi. Karena dianggap COVID. Saya bilang tidak Pak, tidak ada COVID di Kodi. Tidak ada saya bilang. Kalau mau buktikan, mari pergi di Utara. Sampai saya ngomong ini Bapak dari Polsek, saya ngomong di toko. Mari pergi di Utara ini. Kurang lebih itu kepala keluarga di depan rumah saya, kampung saya yang namanya Utara, Palete Pongga dan Galukalogo, hampir 118 kakak. Kali saja 2 ada berapa anak itu. Dan itu rata-rata saya bilang, tidak pakai masker dan tidak ada yang pakai masker. Tidak ada COVID itu orang. Jadi kenapa Bapak bisa bilang di Kodi ada COVID? Yang meninggal kemarin bukan COVID itu. Saya bilang memang kalau saya bela hari Sabtu itu malam. Jadi yang jabat tangan dengan saya kemudian datang Pak Bupati kasih tangan saya. Pak Nigra Pol dengan istri kasih tangan saya. Nah, yang lain tidak mau kasih tangan lagi tadi. Ini salah satu dampak daripada ini COVID. Dan ini fakta yang saya alami. Kita jaga. Secara khusus tadi kita itu. Utoro, Roge, Gada Pahmah, Bapolsan, Mamolsan, jangan lakah. Kamu itu malah dipegang dengan tangan yang keluarganya COVID. Takut mati ini Pak. An bensin ki banket kini kan dia punya handal na papiu pun ban. Jadi kalau dek wai. Ini kan mati dorang tuh. Kasihan. Ninik Pak. Saya kasih contoh lagi. Saya singgah di toko Eka Putra dengan istri saya waktu itu. Beli rokok. Mendiok Sanggarani. Beli Rafdab. Beli Lahmatudang. Pangkat ponakan punya bapak bukan. Tapi karena COVID. Ya wajar toh. Waktu saya bayar ini uang Pak ini. Dia terima dengan alat penjepit. Ini benar ini. Nona ini istrinya John ini terima dengan alat penjepit. Ini uang yang saya pakai beli rokok. Ya ada juga sih penbilkinya keluarkan dukungan balik penjepit. Tapi mau bilang apa? Ini kopi wajar ulum. Wajar. Jangan kau marah. Tapi saya sebagai yang ada hubungan darah sedikit dengan punya bapak, saya merasa tersinggung juga sedikit. Tapi saya tidak bisa ungkapkan. Terima dengan penjepit. Kenapa dia pakai penjepit? Jangan sampai uang tadi ini yang saya terima dari orang yang COVID barangkali, mungkin saya tidak COVID. Lalu dia terima dia kena COVID. Mungkin itu yang dia jangan dia terima. Ini kejelekan, keburukan daripada ini COVID sekarang. Bukan saja penyakit yang mematikan, begitu tersentuh, tetapi juga membuat juga ada jijik dari orang lain terhadap diri saya. Benar toh? Ini sama dengan nergeta penyakit AIDS, speng ungkam, bat negeri ya, spilis speng, amla tuh kayaknya ungkam dia spilis. Sama juga orang kalau dia penyakit kudis, tom kamu tuh kayaknya pedagang tom, dapat tom itu dia. Intinya begitu dulu ini seperti ini. Jadi nak tom pun mereka di lolos malagan dan bupat. Ya untung saja dia bukan orang mengerti lalu dia tingu terus malah mana mati lo kenapa? Termegen. Nah ini sama dengan spilis. Jadi betul memang itu acara protokol. Sana ada bilang ulum. Ya boleh saja Pak Nior. Tapi ingat, peti jangan dibuka.